Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para kaum muslimin dan muslimat, para shaimin dan shaimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali dengan saya Al-Fakir Ahmad Syamsuri. Kali ini saya akan membahas tentang bulan suci Ramadan. Ya, masuknya bulan suci Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan dikenal dengan bulan yang penuh dengan barokah, penuh magfirah, pahala ibadah kita dilipat gandakan di bulan suci Ramadan ini. Ya. Di mana menurut hadis Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, itu dikatakan barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu perbuatan yang baik, nilai pahalanya itu sama dengan kita melaksanakan ibadah wajib. Dan ketika kita melaksanakan sholat ibadah yang sifatnya wajib, maka dihitung nilai pahalanya menjadi 7 kali lipat kita melaksanakan ibadah wajib di hari yang lain. Dan sedekah yang paling utama dari bulan suci Ramadan ini. Saya teringat dari guru saya, Abuya Ki Haji Mahmud Marzuki, ketika kultum di acara Safari Ramadan Gubernur DKI Jakarta, itu beliau mengatakan, saya sedikit mengutip dari perkataan beliau, ibadah bulan suci Ramadan ini itu diibaratkan seperti ulat bulu yang masuk menjadi kepompong, yang masuk ke dalam sebuah kepompong, ya kan? Dalam kepompong itu disebutnya bulan suci Ramadan, ya kan? Dari ulat bulu masuk ke kepompong, dan kepompong itu adalah bulan suci Ramadan, keluar menjadi sebuah hewan yang indah yang namanya kupu-kupu. Itu diibaratkan seperti itu. Kalau saya mengibaratkan bulan suci Ramadan ini, kita masuk di bulan suci Ramadan ini, kalau saya mengibaratkan seperti kita masuk dalam sebuah gua, di mana gua itu banyak sekali perhiasan yang ada, seperti intan, berlian, emas, perak, tembaga. Ketika kita masuk dalam gua itu, ya, kita tinggal pilih mana mau kita ambil. Kita mau ambil intan, atau berlian, atau emas, atau perak, atau tembaga, atau besi karat, ya. Tinggal kita ngambil. Dan itu diibaratkan emas, intan, permata, dan perak itu, dan seterusnya. Ketika kita berada di bulan suci Ramadan, pahala itu dilipat gandakan ketika kita ibadah, kan? Sholat sunnah nilainya menjadi sholat wajib. Sholat wajib dihitung nilai pahalanya menjadi 7 kali lipat kita melaksanakan sholat wajib di hari yang lain, ya kan? Kita melaksanakan qiyamul lail, melaksanakan sholat tarawih, itu manfaatnya diampunkan segala dosa-dosa kita yang lalu. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW bersabda, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Barang siapa yang berpuasa karena iman dan mencari pahala semata, maka diampunkan segala dosa-dosanya pada masa yang lalu. Ketika kita di bulan Ramadan ini, kita cari pahala sebanyak-banyaknya. Kita tadarus Quran, kita salat tarawih, ya, kita salat, selain salat wajib kita melaksanakan salat sunnah, ya kan? Qiyamul lail lainnya kita laksanakan.
Itu ibarat kata kita ketika di dalam sebuah gua, kita ambil tuh yang namanya intan berlian. Kita ambil intan dan berlian. Kalau kita melaksanakan ibadah-ibadah sebanyak mungkin, sekuat mungkin di bulan suci Ramadan ini. Tapi kalau kita di bulan suci Ramadan kita hanya melaksanakan puasa saja, ya, tanpa melaksanakan sholat tarawih, itu mungkin diibaratkan kan kita masuk ke dalam gua-gua, hanya kita ambil peraknya aja. Atau ketika kita masuk bulan suci Ramadan, kita nggak melaksanakan puasa Ramadan, nggak melaksanakan sholat wajib, ya kan? Itu ibaratkan kita masuk ke bulan sebuah gua, hanya kita dapetin besi karat yang bisa melukai diri kita sendiri. Ya, tergantung kita. Di dalam gua itu kita mau ambil yang intan berlian, emas atau perak atau tembaga atau mungkin besi karat, tergantung kita. Oleh karena itu di bulan suci Ramadan ini kita laksanakan sekuat ibadah, kuat tenaga kita untuk melaksanakan ibadah, ya, agar kita di dalam sebuah gua kita bisa petik tuh, kita bisa ambil yang namanya intan atau berlian. Nah, kalau kita sudah ambil intan berlian, kemudian kita keluar dari gua itu, maka kita termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung. Hamba-hamba Allah yang beruntung, ya. Tapi kalau orang sekedar mendapatkan tembaga atau besi karat, itu termasuk hamba Allah yang rugi, karena dia tidak memanfaatkan momen yang terbaik ini di bulan suci Ramadan. Anggaplah, ya kan, ini bulan suci Ramadan terakhir buat kita. Walaupun insya Allah mudah-mudahan kita akan datang, kita bisa melaksanakan, bisa ketemu lagi di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, karena motivasi kita bulan ini dalam bulan terakhir bulan suci Ramadan, kita laksanakan ibadah sebaik mungkin, sebanyak mungkin di bulan suci Ramadan ini, ya. Walaupun insya Allah mudah-mudahan bulan suci yang akan datang kita bertemu kembali, bulan suci Ramadan yang akan datang, ya. Nah, ketika kita sudah melaksanakan semua ibadah di bulan suci Ramadan, keluar dari bulan Ramadan, kita termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung, hamba-hamba Allah, ya, yang kembali suci layaknya seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Ketika kita keluar dari gua, kita mendapatkan intan dan berlian, termasuk kita hamba-hamba Allah yang beruntung telah mendapatkan intan dan berlian, ya kan? Kadang ada orangnya, mohon maaf nih, kadang orang puasa Ramadan rajin, full 30 hari, tapi sholat enggak, ya kan? Puasa dia laksanakan, ya kan? Tapi sholatnya tidak, ya kan? Itu sama juga boleh diibaratkan orang pakai baju tapi nggak pakai celana, ya kan? Kira-kira enak nggak dilihatnya? Kita keluar dari rumah malu nggak pakai baju tapi nggak pakai celana? Orang melaksanakan puasa di bulan Ramadan tapi nggak melaksanakan ibadah sholat, ya, ibaratkan seperti kita pakai baju tapi tidak pakai celana. Banyak yang seperti itu, banyak. Makanya itu sholatnya kita tingkatkan di bulan suci Ramadan ini, ibadahnya kita tingkatkan terus agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung, ya. Kemudian di bulan suci Ramadan ini diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kemudian ada lagi yang namanya malam Lailatul Qadar, malam dimana lebih baik daripada 1000 bulan. Ini makanya momen yang penting ini, momen yang terbaik ini, mari sama-sama kita melaksanakan bulan suci Ramadan, kita melaksanakan ibadah sebanyak-banyaknya agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. La'allakum tattaqun, menjadi hamba-hamba Allah yang menurut guru saya Buya Mahbub itu pasti menjadi orang yang bertakwa kalau kita melaksanakan semua ibadah-ibadah kita
karena Allah semata, ikhlaskan Allah semata. Dan nanti di bulan Syawal pada saat Idul Fitri kita menjadi hamba-hamba Allah yang suci, layaknya bayi yang lahir dari rahim ibunya. Ya, demikian dari saya Al-Fakir Ahmad Samsuri. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.